Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Jamie Swilo. Teman-teman, kalau kita perhatikan pertengkaran antara si Udin dengan si Panji, semakin hari semakin seru aja nih. Kalau kita lihat sindir menyindir di antara mereka berdua ini sudah tidak bisa terelakkan lagi, teman-teman. Si Udin nyindir si Panji pun nyindir si Udin. Walaupun secara spesifik dia tidak menyebutkan nama, namun para termo tentu sudah bisa menyimpulkan bahwa mereka ini sedang tidak baik-baik saja. Siapa yang diuntungkan dengan pertengkaran mereka ini? Yang diuntungkan tentunya para termol. Karena kenapa? Kita ambil contoh Rismond ya. Rismond dulu kan bagian dari mereka ya. Bagian dari mereka tentu Rismond banyak mengetahui kebobrokan dari mantan sahabatnya ini ya. Dan setelah Rismond sudah tidak bersama-sama mereka lagi, lihat sekarang, Rismond selalu berkicau dan membongkar kebobrokan dari mantan-mantan sahabatnya ini. Dan bukan tidak mungkin, ini juga akan terjadi terhadap Wak Udin. Makanya yang saya bilang tadi, yang diuntungkan itu adalah para termo. Jadi yang tidak diketahui oleh para termo sebelumnya, nanti Wak Udin juga lambat laun sepertinya akan membongkar layaknya Rismond, kan begitu. Makanya kita para termo tenang saja, nanti juga kita akan mengetahui keburukan dari mereka ini, walaupun mereka sudah buruk. Begitu ya teman-teman. Dan puncaknya adalah ketika Roy Panci dan juga si Tifa Tipu mengadakan podcast ya. Kalau nggak salah podcast ini nggak tahu tadi malam atau tadi pagi ya, baru banget ini. Dia nebeng di studionya orang lain. Nggak tahu lah punya siapa, tapi menurut si Panci dia nebeng. Namun teman-teman, yang paling kurang ajar sekali ya dengan kata-kata nebeng ini adalah Tifa Tipu. Sudah jelas-jelas dia nebeng, dia malah nyindir Mas Kaisang. Waktu itu kan sempat heboh tuh Mas Kaisang nebeng pesawat kemana tuh, ke Amerika kemana. Itu yang dia sindir di awal podcast dia bersama Roy Panci ini, teman-teman. Kurang ajar sekali. Kalau nggak nyinggung orang lain mungkin sakit kali ya si Tifa Tipu ini. Selalu nyakitin orang lain gitu. Padahal jelas-jelas dia nebeng, malah nyindir-nyindir Mas Kaisang gitu ya. Itu di pembukaan podcastnya. Kemudian di podcastnya itu juga si Roy Panci, teman-teman, dia malah menyamakan perjuangan dia sekarang dengan pahlawan kita Pangeran Diponegoro. Wow. Dia sama-samakan perjuangan dia dengan Pangeran Diponegoro. Jadi katanya kalau Pangeran Diponegoro itu kan banyak pengkhianat gitu ya. Banyak pengkhianat, namun beliau tidak pernah mundur. Begitu juga dengan kami. Nah, dia udah mulai tuh nyindir Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Rismond, termasuk yang baru ini Wak Udin. Dia sindir tuh dengan kata berkhianat itu, teman-teman. Jadi walaupun banyak yang berkhianat terhadap saya, namun saya tetap akan membongkar kebenaran, katanya. Dalam hati saya, kebenaran tai. Itu Roy Panci ya, dia menyamakan perjuangan dia sekarang yang sedang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu ini, dia sama-samakan dengan perjuangan dia dengan
Pangeran Diponegoro, pahlawan kita. Kurang ajar sekali nih si Panci mulut. Padahal nggak ada hubungannya, malah disambung-sambungkan gitu supaya nyambung. Aduh, parah banget ini si Panci. Itu si Panci ya. Kalau si Tifa Tipu ini beda lagi nih teman-teman. Tifa Tipu ini agak sombong nih orang. Kelihatan ya sombong banget. Jadi si Tifa Tipu ini mengatakan ketika ditanya sama Roy Suryo ya. Nah, di situ dia langsung jawab, kalau otak saya ini nggak sama lah dengan otak-otak orang-orang itu. Gitu, beda dong, levelnya beda itu kan. Kalau yang yang suka nyinyir, yang suka apa, itu nggak sama dengan saya otaknya. Saya beda, itu kan. Termasuk orang-orang yang berkhianat tadi, itu beda sekali levelnya dengan saya, gitu. Agak sombong lah, agak menyombongkan diri si Tifa Tipu ini, teman-teman. Pokoknya podcast itu sekitar 14 menitan lah ya, dia berdua. Dan ini mengkonfirmasi kalau si Tifa Tipu dengan si Roy Panci ini baik-baik saja begitu. Maka diadakanlah podcast berdua. Kan banyak gosip katanya hubungan atau Roy Panci dengan si Tifa ini banyak digosipin sudah berpisah, sudah nggak satu jalan lagi, nggak satu arah lagi. Nah, dia mengkonfirmasi itu kalau mereka berdua ini baik-baik saja. Bahkan orang yang berkhianat itu yang tidak sejalan dengan perjuangan mereka. Begitulah kira-kira. Jadi sudah bisa kita simpulkan ya podcast mereka ini, si Panci menyamakan perjuangannya dengan Pangeran Diponegoro. Kalau si Tifa Tipu selalu nyakitin orang lain, nyindir orang lain, terus agak angkuh, sombong dengan perkataannya. Padahal dia kan baru-baru ini juga apartemennya itu kan juga disita ya, karena nggak mampu bayar gitu. Dia nggak sadar itu. Dan dia juga nggak mengaku bersalah, teman-teman. Tetap dia nggak mengaku bersalah. Ya, padahal kalau kita putar lagi rekam jejak dari si Tifa Tipu ini itu banyak banget loh di media sosial. Tapi yang namanya Tifa Tipu tetap tidak mengakui dirinya itu salah, sama sekali tidak. Kalau Rismon kan udah mengakui ya kan, Bang Egy Sujana, Damai Hari Lubis sudah mengakui kalau mereka-mereka ini salah, sehingga mereka minta maaf. Nah, kalau si Tifa Tipu dan Roy Panci ini, mereka gengsi minta maaf. Tapi ya kita dengar di setiap kesempatan si Tifa pengen sidangnya tidak dilanjutkan. Si Roy Panci mengulur-ulur waktu, gitu kan? Itu mereka-mereka ini. Jadi intinya mereka ini tidak mau dipenjara, tapi nggak mau RJ. Gengsinya selangit ya, selangit gengsinya. Dan kenapa Waudin ini dipecat sama si Panci? Waudin ini berkomitmen untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Si Panci nggak berani masuk pengadilan, sehingga didepaklah si Udin. Makanya seru banget ini, lagi seru-serunya nih pertengkaran antara mereka ini, teman-teman. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi ya. Namun sebelum kita menonton podcast si Panci dengan si Tifa Tipu, alangkah lebih baiknya kita menonton video ini terlebih dahulu. Nih, guys, ini ada yang lucu nih. Si Udin ngamuk. Nggak tahu kenapa si Udin ngamuk mulu bawaannya. Tapi kuat dugaan si Udin ngamuk ini gara-gara dipecat si Panci. Awalnya saya kira ini strategi mereka gitu ya. Ternyata lama-kelamaan pas kesininya beneran dipecat, teman-teman. Si Udin udah nggak ngedampingin si Panci lagi. Tenang. Bahkan kita udah nggak lihat lagi tuh si Udin masuk TV.
Aduh, si Panci ini tega banget ya. Jadi Termo pada ketawa tuh melihat kalian berantem. Kalian penasaran nih. Siapapun yang mengaku berjuang, tetapi dia berkhianat pada perjuangan. Siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Sebenarnya kesalahannya yang terjadi pada Oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu. Dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenjarakan rakyat dan berjuang. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ini parah. Itu namanya mengorbankan. Saya kira dengan jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah mengajukan untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas Ini ya parah apa yang saya nih. maksud. Tuh kan beneran. Aduh. Gimana ini? Parah. Udah nggak elok dilihat orang. Udah damai lagi. Kalian itu lucu-lucu. Jadi kalau kalian berantem terus, nanti pada bongkar-bongkar rahasia loh. Nanti para Termo tahu rahasia kalian. Ayo, mau? Aduh. Makanya jangan lawan orang baik. Udah beberapa kali diingatin, masih aja dilawan. Orang baik itu nggak ngapa-ngapain, kalian udah berantem coba. Parah. Tapi nggak apa-apa lah, terusin berantem kalian, terusin. Nah itu ya teman-teman, itu video saya tadi malam. Dan sekarang saatnya kita menonton podcastnya si Panci dengan si Tifa Tipu. Selamat menonton. Check it out. Kali ini kita nebeng. Nebeng di satu tempat yang nggak akan saya sebutkan, tapi kalau lihat background di belakangnya akan ketahuan. Terima kasih ya untuk yang memberi tumpangan kami. Jadi yang nebeng itu tapi bukan nggak kayak Kaisang. Nah, itu maksud saya. Jadi Bang Ajar kan? kita nggak nebeng sampai ke Amerika. Apa hubungannya dengan Mas Sudah Kaisang? jelas kasusnya. Ya, gitu. Bang Ajar aja. Kenapa saya dan Dokter Tifa tampil berdua? Ini sekaligus dok untuk juga menjawab berbagai isu, gosip, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah. Kalau fitness, Kalau fitness kecil, kalau fitnah kejam, kalau fitness kecil. Nah, jadi saya dan Dokter Tifa sengaja tampil untuk menjawab apa yang menjadi celotehan masyarakat sekarang. Masyarakat mana, Panci? Cakongsi. Ya, kemudian setelah itu tidak sejalan lagi. Kemudian dikatakan, itu strateginya benar. Bahkan kami berdua dicurigai dong. Itu untuk kemudian menyelamatkan orang yang lagi kejar jasanya. Ini dia nyindir si Udin nih. Lucu banget terhadap fenomena yang terjadi itu. Nyindir si enggak, Udin karena nih. gini ya, otak saya tuh memang beda sih sama orang. Nah, ini sombongnya. Hal-hal yang negatif tuh nggak bisa masuk ke otak saya, Ya, gitu. Kenapa lagi? Sombongnya Kampus si kita kan menyimpan Tifa Tipu. Memori zaman dulu, memori yang bahagia gitu Oke. loh. Jadi memang kalau kita ini memori tersier kita itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Susah. Hal-hal yang negatif tuh masuk ke otak itu susah. Ketawain, apa? Fokus kita pada Jadi perjuangan. ketawain orang lah. Sehingga kalau kita fokus pada perjuangan ini, maka hal-hal yang remeh-remeh, receh-receh itu nggak bisa masuk ke otak kita. Iya, Mas. apalagi kami berdua ini diganggu Ya dengan isu-isu yang luar biasa. Iya. Jahat banget ya. Kayak cinta perang itu jahat banget. Itu lagi nggak punya bahan lo. Katanya ada apartemennya. Macam-macam. Saya diganggu dengan Dokter dengan palsu. dokternya palsu ya. Nah, meskipun itu pasti akan saya jawab ya, dan pasti akan ada kickback terhadap orang-orang yang sangat jahat itu. Ada aja lah. Ya, Dok, tapi juga yang menarik apa, Dok? Kita berdua itu ya, kemudian sekarang justru kalau serangan dari luar malah nggak apa-apa. Lucunya yang nyerang tuh malah dari dalam. Maksudnya dari dalam tuh kemarin. Iya. Ya, sudah kita keluarkan yang dari Dah. dalam itu. Mulai. Ya, Si Udin. pada sejarah Indonesia memang unik sekali sejarah Indonesia itu. Jadi perjuangan para pahlawan itu selalu berhenti pada pengkhianatan Betul. yang dilakukan oleh Londo Ireng. Ya. Gitu. Jadi ini sekali lagi Baik, benar. seluruh masyarakat, sahabat kita semuanya itu harus tahu bahwa perjuangan kita ini
sangat berat dan butuh sekali sebuah kemuliaan hati ya. Sehingga kalau kita sedang berjuang, kemudian ada orang-orang yang masih hasad, ini memang repot. Iya. Makanya nggak usah kita pedulikan. Iya. Yang kayak Saya gitu. ingatkan ya apa yang diceritakan Dr. Tifa tadi betul. Pangeran Diponegoro ya ketika berperang dulu ya. Pangeran Diponegoro. Kalau, Belanda juga itu jauh Hey! Iya, kalau pemberontakan iya, Jawa. dia akan Usah melakukan bawa sambil- pahlawan lo. Itu sulit sekali ditangkap sampai akhirnya Panci, menggunakan pengkhianat yang dari Londo bawah. itu kan, Londo Londo itu kan, kan. untuk kemudian Bawa- seolah-olah diajak berdamai. bawa Dan itu ada lukisannya pahlawan. penangkapan Diponegoro. Dan Dok, ini supaya nggak terlalu serius. Kenapa? Perang Diponegoro itu berlangsung 1825 sampai 1830. Dok. Wah, udah deket maghrib gitu. Wih, najis orang ini, najis. Selesai, ya, gitu. Hanya 5. Itu nggak 5 menit tapi 5 tahun. Tapi itu karena 1825 dan 1830 itu harus melaksanakan maghrib gitu ya. Dan Gitu. tepat 200 tahun kemudian, Betul, persis muncullah ya, iya, ini sekarang. 2025. Moga-moga jangan sampai 2030 ya Mas ya. Betul. Ini udah beres lah. Jadi yang namanya pengkhianat itu memang selalu ada, Dok. Selalu Dan ada. saya kalau main wayang, yang namanya pengkhianat itu Sengkuni. Ya, kami Sengkuni itu pernah dikhianati yang- waktu itu yang tua oleh bangkai yang mau dari tanah Bapak tuh Musuh, Sengkuni. ada 2. Kemudian sudah Bapak melakukan lo. terus marah ketika disebut tuyul. Padahal tuyul tuh Tuh. istilah dari Mas Lukas Suwarso itu ya. Ini Egy nih, Egy Kemudian Sujana lagi nih, berkhianat yang dia juga. Tiba-tiba kita dulu bertiga di Jogja. Nah, ini ke Rismon dia. Disinggung semua sama dia. Konsultasi ya si dokter palsu itu. Ya tiba-tiba dia berkhianat juga. Aduh, itu. Nah, Ya itulah. betul. Dinamika dari sebuah Dinamika. perjuangan. Tapi gini, Dok, banyak orang yang dinamika masih tai. belum tahu. Roy Suryo sama Dokter Tifa ini paling ujung-ujungnya RJ juga. Apa yang bisa dokter sampaikan kepada masyarakat? Nggak usah RJ, Terutama di kalian Roy udah nggak Suryo, diterima Dokter RJ. Tifa ini. Jadi gini, hakikat dari Jangan restoratif GR. justice ya. Restoratif justice itu adalah pemberian maaf Ya. orang yang menjadi korban ya kepada orang yang membuat Nih, dia sombong menjadi nih, korban. sombong nih. Nah, dalam hal Cocok ini nggak itu? ya, dalam hal ini orang yang merasa dia dihina-hina, direndah-rendahkan itu korban. Nah, restoratif justice itu memungkinkan peristiwa hukum ini berhenti asalkan kita sebagai orang yang dilaporkan telah menghina itu minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, ini kan dalam kacamata kita secara apapun itu, secara sains, secara hukum dan sebagainya nggak mungkin kita lakukan. Iyalah. Kenapa? Karena kita tidak bersalah apapun. Nggak bersalah, jadi kan, kalau katanya. seandainya restoratif justice itu Gua terjadi pada putarin kita, loh, ini kan jejak seperti digital membalik loh. dunia. Yang siapa yang salah Nggak jadi ngaku benar, dia. siapa yang benar jadi salah. Ya. Itu yang kita hindari. Tai bener Kita ini kan ingin menegakkan tiba-tiba. kejujuran dan kenegarawanan. Iya. Malah sekarang dibalik. Usaha yang sangat baik kita lakukan, usaha smart yang kita lakukan dengan tim hukumnya Dr. Tifa untuk membuat eksepsi. Iya. Dan kemudian Tim tim saya hukumnya Mas Roy. untuk melakukan pra peradilan sesuai dengan kewajiban. Itu malah katanya itu pesanan dari Oslo. Nah, ini Gimana nyindir sih? lagi, nyindir Wak Udin lagi. Itu dia. Otaknya kayak ditranslasi gitu. Kayak seribu Nyindir Wak Udin lagi. Gimana deh kalau ada pikiran menurut kedokteran dunia medis orang yang berpikiran kayak gitu gimana itu? Namanya itu membuat ini perception illusion. Ya. Jadi Ilusi ilusi dan yang ya persepsi itu menjadi sebuah Lu ilusi. yang terus Ilusi berilusi, dipersepsikan. lu. Ya. Nah, inilah yang salah karena apa? Kita kemudian akan terjebak pada logical fallacy. Oke, Itu tadi, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. bolak-balik. Iya, dibolak-balik. Kayak mengingatkan kita pada tahun 2017 di kampus kehutanan ada yang Pak Kasmujo ada Balik, bola, galak. Rismon, Itu Rismon. ya, asal muasalnya peristiwa itu kan. Iya, dan 2017. itu kita cocokkan dengan ketika tahun 2013 ya seminar di Ya. Jogja di UII ketika ada orang yang mengaku IP kumulatifnya cuman Di bawah 2. Nah, jadi tenang ya teman-teman semua. Jadi artinya apa? Insya Allah saya dan Dr. Tifa itu tetap konsisten dengan ini. Kami nggak perlu ya dok mengatasnamakan rakyat. Iya. Oh, Konsisten masuk kita penjara. dari rakyat. Ya, silakan tarik surat kuasa dari rakyat. Gini ya teman-teman semua, kalau orang itu chemistry-nya udah sama, Ya. frekuensinya udah sama, itu namanya itu knowing without speaking. Jadi Iya, saya sama-sama Mas Roy masuk itu udah tahu, penjara. apa namanya Tiffany begini-begini. Saya juga melihat Mas Roy juga saya udah tahu, oh Mas Roy itu gini-gini. Jadi itu nggak perlu kita banyak Dan cakap. ini mungkin Saling satu puji dua dia. saling puji. Tapi teman-teman nggak tahu bahwa saya dan Penjahat Dr. Tifa saling itu sebenarnya puji. bakal lama banget. Kakak kandungnya almarhum ya Banu Rahim Bani Suryo. Sahabatnya Atau beliau. Abi. Bukannya sahabat sekelas dengan saya, duduknya kita depan belakangan.
Ya, itu duduk depan belakang. Dari betul. SMP sama. Dari SMP. Ya, jadi kami itu udah kenal. Ya, jadi artinya Dulu saya tahu juga persis dan Rismon saya ngikutin kalian ketika puji-puji. dokter akan nulis di Twitter, nulis di sosial media. Saya juga waktu itu juga sering posting ya. Itu kami sudah, dan ketika kami itu kemudian meneliti sesuatu yang aneh bagi Republik ini. Ya sama. Scope ininya tuh, apa point of view yang kita lihat tuh sama. Memang gitu. terus terang kita waktu itu kaget ketika tiba-tiba ada yang 1.000 triliun Ya, satu. kita kan. Set gitu. Rismon Padahal lagi. Memang sejak awal dulu saya dengan dia berhadapan-hadapan. Rismon lagi. Ketika kasus 2016 ya. ketika Habis kasus orang apa namanya, disindir sama Jessica- mereka. Jessica Wongso itu kami berhadapan dan ternyata sekarang ya dia mau berhadapan-hadapan tapi nggak usah lah dilayani. Nggak usah. Ya, itu udah Nggak bikin surat penting. kematian, udah jadi zombie. Nggak usah. Nah, Dok, sekarang gini, ke depan ya, karena kita nggak usah lama-lama. Ini singkat aja, Ini penegasan. kita nempel ini. Nebeng soalnya ya ada timernya jalan soalnya kalau nebeng itu gitu. Nah, Dok, gini. Kemudian di pergerakan kita itu kemudian ada yang kemudian menjadi enggak nanti ujung-ujungnya bahkan ada yang mengatakan itu time will tell, nanti waktu yang akan menentukan gitu. Kira-kira kita perlu nggak harus pakai janji atau memang nggak usah lah biar nanti masyarakat yang menilai, Dok? Ya, kita pakai Masyarakat apa mana? yang disampaikan itu, tampil tell aja Betul. gitu loh. Iya. Jadi orang itu kalau menuju kepada jalan yang lurus ya akan lurus aja. Persis. Tapi kalau orang yang sukanya belok ya akan terus belok. Apalagi orang yang sukanya bohong. Nah, Mitomanik ya, dia akan bohong terus. Kalian Kita nggak ada. pembohong. Ya, nggak ada, kita tuh khianat. Anda bisa cek di story saya maupun di story Mas Roy. Apakah kami pernah melakukan sebuah tindak khianat dan sebagainya? 180 derajat tiba-tiba Kalau balik. kita balik, Nggak ada mungkin cerita lah, gitu. Jadi track nggak ada record itu cerita. penting. Iya. Track record itu berpengaruh banget dan juga saya juga tetap, Dok, kami itu kepada masyarakat yang mungkin kalau sekarang karena ada nih yang mungkin kalau pengaruh dari luar itu nggak masuk. Tapi kalau kemudian pengkhianat tadi, sembunyi yang ada tadi di dari dalam. dalam dan pengaruh itu mungkin teman-teman akan terpengaruh. Iya. Ya, tapi saya percaya. Tapi itu seleksi alam juga. Betul. kok. Iya. Seperti kuasa hukum. Nah, kuasa hukum ini juga seleksi alam ya gitu. Iya. Kalau sekarang dulu Wah, indir lagi. sudah sering ketemu saya. Mas, udahlah jangan usah pakai itu gitu. Tapi saya masih berusaha apa ya? Artinya Ingin merangkul merangkul Mas, semuanya. ya. Tapi bisa juga yang merangkul di tengah-tengah itu akan ya kalau kita lihat sejarah ya pemimpin Republik kita ada yang berusaha merangkul antara Nasakom waktu itu ya kan nasionalis komunis ya tapi kan agama dan komunis tapi kan akhirnya juga digulung oleh itu Ya. jadi memang itu susah Sebuah seleksi alam. makanya kita harus tegas dan juga harus bertindak. Dok, mungkin sebagai kalimat penutup ya gitu apa yang Dokter Tifa ingin sampaikan kepada masyarakat untuk perjuangan kita yang masih panjang dan kita tetap teguh untuk mengejar apa yang kita kejar sebagai sesuatu yang palsu. Iya, intinya kan apa yang kita perjuangkan itu bukan ingin mencederai kehormatan siapapun. Ya. Bahkan justru kita tuh ingin menjaga kehormatan semua orang. Betul. Siapapun yang memperkarakan kita, Ya. pun kita sendiri, Ya. negara ini, rakyat ini harus kita jaga kehormatannya. Ya. Jadi itu yang kita perjuangkan. Jadi bukan orang, bukan ini, bukan itu, bukan. Oke. Kita menjunjung tinggi kehormatan, marwah semua pihak, semua peristiwa ini atas dasar keadilan dan kebenaran. Itulah hukum. Yes. Maka ini adalah sebuah peristiwa bagaimana semua dari kita ini belajar. Siap. Bagaimana hukum itu ditegakkan bukan secara pasif, tapi justru secara aktif oleh kita-kita yang memang mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Oke, nah dari saya tadi kalau kita sudah dengan Dr. Tifa, maka kita tuh tidak kemudian terpengaruh dengan adanya yang biasa. Ada orang yang biasa bolak-balik. Ya. Seperti yang kaos yang saya pakai ini, Dok. Bola balik. Bolak-balik ya. Kita kan bagaikan bermain kartu ini, Dok. Ya kan, bermain kartu kadang-kadang kita harus strategik. Ada kartunya, kadang-kadang kita pakai cek ya. Cek ini siapa? Bukan cek, Cek yang yang diketoyak. Cek yang KKN. Cek yang KKN bukan ini joker. Joker yang biasa dimainkan. Ya. Kalau itu kemudian saya nggak tahu gambarnya kok kayak gini ya jokernya, gitu ya. Ini joker yang khusus gitu, yang dia bolak-balik dan makanya tunggu saja teman-teman apa yang nanti insya Allah akan kita lakukan dengan strategi masing-masing yang smart. Dr. Tifa juga doakan, saya juga terus berdoa bahwa Dr. Tifa akan sukses nanti dalam eksepsinya atau jawaban Sama. sesama itu. Saya juga doakan Mas Roy juga sukses dengan propitnya. Alhamdulillah, amin. Ya, Amin. Insya Allah itu menguntungkan bagi kita semuanya. Ya. Jadi sekali lagi kita atau kami tampil berdua meminjam tempat yang indah ini itu untuk menegaskan kepada rakyat dan terima Tetap kasih. satu. Tetap satu. Kita tetap perjuangan. seiring sejalan. Yes. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Bagaikan rel kereta api. Ya. Jalan seiring sejalan. Jalan seiring. Kalau relnya ke kanan yang satu lurus atau tiba-tiba menjadi satu, ya malah terguling. Iya, itu dia. Gitu ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi para pemirsa Roy Suryo Official dan Dr. Tifa Channel ya. Insya Allah kita akan terus berjuang. Kita nggak usah mengatasnamakan rakyat. Nggak usah. Ya, nggak usah. Tetapi ya
Kami berterima keadilan, kasih kebenaran. karena rakyat bersamai selalu bersamai, Ya. bersama juga dengan teman-teman media, teman-teman YouTuber, dan lagi-lagi kita ingatkan juga mulai saat ini ya, kalau Dokter Tifa sudah lama ya harus benar yang mewakili Dokter Tifa di media itu siapa, dan saya sudah tegaskan yang mewakili saya di media adalah sudah jelas yang selama ini mendampingi saya dalam pra-peradilan. Ya, baik. Itu Dok. Ya, Baik. oke. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya teman-teman, sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana kocaknya podcast orang-orang ini. Si Tifa-Tipu tetap dengan tidak mengakui kesalahannya. Si Panci konyol, dia menyamakan perjuangannya dengan Pangeran Diponegoro. Bahkan dia juga menyindir pengacara yang dia depak itu, yaitu Waudin. Enak.